Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang masih setia sama Kayati sampai guys ya. Oke guys, kita doa dulu guys, dimana kita harus selalu meluangkan waktu untuk mengingat bahwa kita ini adalah manusia ya guys ya, yang mempunyai keterbatasan. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa, mengharapkan ridho Allah ya guys ya. Yang pastinya kita doakan untuk teman kita yang lagi berjuang di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, semoga diberikan kekuatan sampai finish ya guys ya. Teman kita yang lagi pastinya kelilit hutang, semoga Allah berikan kemudahan ya guys ya, diberikan kelembutan hati kepada orang yang menagih hutangnya ya guys ya, diberikan keselamatan kalaupun majikannya diteror, amin. Doa yang baik untuk kita. Teman kita yang hari ini lagi bahagia, jangan lupa senyum. Senyum adalah ibadah guys, bersyukur. Oke, hari ini kayak ada salah satu pembahasan, ini mungkin pembahasan yang menggregetkan guys. Loh kenapa kayak Sam? Iya loh guys, greget kayak Sam. Dari semalam Kak Isam itu tahan-tahan ya guys ya, mengikuti perkembangan yang digosipkan majikan di akun Facebooknya ya guys ya, dimana ada rasa kasihan juga Kak Isam itu dari pekerja migran ini ya guys ya. Pekerja migran ini dari Indonesia guys, dan posisinya pekerja migran ini sudah di fire atau di interminate ya guys ya sama majikannya, sempat dilaporkan ke polisi atas tuduhan mencuri. Nah, pengakuan majikannya ini si cecenya ini memang ada beberapa yang mengaku kalau dia yang mengambil. Kata si majikannya ini mengambil uangnya ini ribuan dolar ya guys ya, tapi tidak dikasih tahu. Cuma kayak Sam ini sepertinya nggak fair banget ini buat mbaknya ya guys ya. Akhirnya mbaknya ini dilepaskan dari polisi karena polisi ini tidak menemukan cukup bukti guys. Oke. Ini mungkin akan membuat kalian juga ikut kesal ya guys ya. Sepertinya kita harus belajar ya guys ya dari kasus teman kita. Kayak Sam hanya nggak mau aja kalian itu dipermalukan seperti ini. Walau sesalah-salahnya teman kita guys, mereka ini adalah pekerja migran asal Indonesia yang mungkin pasti memiliki niat untuk bekerja di sini guys. Cuma karena kita ini harus siap kerja, harus siap bahasa ya guys ya, sehingga majikan ini ya nggak mau tahu gitu tentang kekurangan kita atau tentang kelalaian kita. Yang tahu majikan itu ya saya gaji kamu, ya kamu harus kerja secara profesional ya guys ya. Ini pentingnya Kak Isam itu ngebahas dengan kalian supaya kalian ini belajar apa sih karakter mereka, apa sih yang mereka mau ya guys ya. Kalaupun kita sudah melakukan semaksimal kita bisa dan tetap kita harus dipecat, ya udah, itu memang sudah mungkin jalannya. Tapi kalau misalkan kita sudah dipecat ya guys ya, kita tidak diberikan hak-hak kita juga masih dipermalukan, ya kayaknya sedih kayak Isam ini. Yuk lanjut guys, begini ceritanya. Kaisam itu menemukan postingan ini suatu hari yang lalu, di mana majikannya ini memposting dikarenakan kecewa saat agennya menelpon majikan. Kring, majikan. Kalau kasus CC-nya ini close case ya guys ya, atau ditutup sama polisi. Jadi CC-nya ini tidak cukup bukti atas tuduhan majikan, yaitu mencuri tadi. Nah, agennya ini mengatakan kepada majikan bahwa boleh nggak kamu itu membelikan tiket pesawat dan memberikan uang interminate ya guys ya. Majikannya ini merasa bahwa agen ini pro dengan pekerjaannya, sedangkan majikannya ini yang lebih dirugikan ya guys ya dari segi finansial ya guys ya. Dan juga Cece ini juga membuat anaknya ini muntah-muntah. Oke. Cuma yang dilakukan majikan ini ya guys ya, sungguh sangat menurut Kaisam ini ciri-ciri orang yang benar-benar nggak punya duit kayaknya atau pelit guys. Jadi cecenya ini disuruh berfoto dengan hal yang kesalahan dia. Contoh, ini ditemukan beras yang fakmong ya guys ya, atau berjamur. Jadi beras itu ditaruh di satu hub, dimana di situ berasnya menghitam guys. Ini guys buat kalian ya guys ya. Ini nih kenapa sih bisa fakmong? Ini biasanya karena junsap ya guys ya. Ini kan cuaca ini walaupun cerah, tapi ini kan kadar air di dalam rumah itu lembab ya guys ya. Nah kadang kita juga terlalu menyepelekan gitu ya guys ya. Kadang kita ini gelas beras itu dalam keadaan basah, kita paksakan untuk ngambil beras lagi, sehingga itu kan ada tetesan air di beras yang ada di hub itu. Nah menjadikan ini fakmong atau menghitam ya guys, atau ada bintik-bintik hitam. Nah ini orang Hongkong ini nggak suka banget guys ini udah ada bakterinya ya guys ya. Kalau ketahuan, jangankan segede ini ya guys ya, hitamnya gitu, kalau sedikit aja kalian ketahuan pasti kalian kena marah. Pasti majikan itu pasti disuruh buang itu long fly, kalian pasti akan kena marah. Nah ini kejadiannya sampai menghitam seperti ini, menurut kalian gimana guys? Ya kan ini udah fatal banget, apalagi pengakuan majikannya ini anaknya ini cecenya tetap aja itu masak itu nasi yang sudah menghitam.
dikasihkan ke anaknya dan dikasihkan mereka makan, dan anaknya itu muntah-muntah katanya guys. Percaya nggak sih? Ya kita nggak tahu ya guys ya, namanya juga majikan yang bikin status ya kan. Nah jadi Cece sini, kamu nih pegang nih hap nih, saya mau simpan bukti, difotokan, cekrek ya kan. Harusnya ini Cecenya mukanya ditutup setengah atau ditutup stiker, tapi ini vulgar guys, walaupun dia dikasih stiker sini pita ya guys ya, tapi kan mukanya tetap kelihatan gitu ya guys ya. Nah itu kesalahan pertama, beras. Yang kedua tentang apa namanya alat pencuci botol anak itu berjamur bintik-bintik hitam. Ini biasanya kayak sampai itu juga kan punya pengalaman menjaga bayi ya guys ya, dimana apa namanya sikat botol itu memang jangan kan, kalau misalkan masih ada busanya ya guys ya, kalian itu cuci bersih dulu, terus kalian cantolkan ya guys ya, cantolkan biar dia itu kena angin-angin dan kering. Nah ini kemungkinan kenapa dia itu bisa ada item-item ya, karena dia ini masih ada bekas sabun nggak dicuci bersih, terus dia diletakin di bawah yang ada cam airnya gitu ya guys ya. Jadi kan lama-kelamaan dia akan berbintik-bintik hitam. Nah salahnya si Cece ini, dia ini saat bintik hitam dia ini nggak berusaha untuk ngilangin tuh, gimana caranya ya guys ya. Nah sampai ketahuan, sampai 2 sikat loh guys. Berarti kan ini kan fatal ya guys ya, dimana botol susu yang harusnya steril untuk si anak ini kan menjadikan majikan ini marah. Akhirnya Cece sini, kamu pegang nih sikat, jadinya difoto lagi, cekrek gitu kan. 2 bukti kesalahannya. Dan yang ketiga, Cecenya ini disuruh foto dengan toples gede, isinya ini uang koin. Dimana kayaknya sih si Cecenya ini belanja mungkin ya, kurang uang, jadi dia itu ngambil tanpa ngomong sama majikan. Ini bisa dituduh mencuri. Makanya Kak Isam itu ngomong sama kalian, kalau kalian kurang uang belanja, ngomong, jangan diem, jangan sok pahlawan yang mensubsidi makanan majikan gitu ya guys ya. Kalau kayak gini siapa yang rugi? Ya kan, kita ngambil uang mereka untuk makan mereka, tapi kita yang dituduh. Ya kan? Akhirnya ini katanya pengakuan yang keempat kalinya guys, hilang uangnya majikannya ini, sehingga ya udahlah poking aja ya kan. Atau mungkin alasan majikan karena sudah nggak suka, karena dia itu nggak mau kasih uang 1 bulan gaji, jadi akhirnya suruh polisi itu untuk jemput supaya dia bebas dari uang 1 bulan gaji ya guys ya, iya kan. Akhirnya difoto lagi tuh dengan toples yang isi koin, cekrek lagi, mukanya pang-pang lagi. Kasihan mbaknya itu dengan raut muka yang sedih ya guys ya, malu, mungkin dia menahan amarah di hatinya, cuma dia nggak bisa berontak karena mungkin keterbatasan bahasa, nggak bisa ngelawan ya guys ya. Akhirnya udah menerima kezoliman itu ya guys ya. Ingat, ini versi majikan, kita belum tahu versi Cecenya. Toh Cecenya juga dilepaskan dari polisi, berarti ini kan majikan hanya menuduh ya guys ya, bukti kurang kuat. Ingat loh guys. Nah akhirnya yang keempat, ini kesalahannya ini anaknya ini katanya diabaikan waktu dia itu mau ke salah satu tempat. Nah oke guys, dari kesalahan-kesalahan ini jadi Cecenya ini sudah dikembalikan di agent. Mungkin agentnya juga membela Cecenya ini karena udah terlalu berlebihan. Akhirnya postingan majikan ini ternyata dilihat sama si Cecenya. Ini mbaknya ya, kayak bisa support kamu. Mungkin kamu yang diviralkan di grup majikan. Kaisam juga nggak bisa ngejudge kamu bersalah ya, tapi ada sih kesalahan kamu, mungkin apa namanya kesalahan kamu, tapi sebenarnya majikan yang baik itu bisa mengasih tahu ya guys ya. Kalaupun dia sudah minta maaf ya kasihlah apa namanya kesempatan untuk dia belajar memperbaiki, iya kan guys. Toh anaknya yang muntah-muntah juga kan nggak sampai dibawa ke rumah sakit gitu ya guys ya, iya kan. Tinggal kasih pengertian Cecenya, ajarkan yang benar. Toh nanti juga kalau Cecenya itu pinter, dia itu mau kok renew dengan kamu gitu guys ya, iya kan. Dulu Kak Isam itu juga banyak dimarahin nggak sama majikan, iya kan. Sampai Kak Isam tuh ngomong kayak gini, ayam kamu tuh kenapa nggak bisa masak katanya. Sampai pada akhirnya sekarang majikan Kak Isam tergila-gila sama masakan Kak Isam. Bercanda guys, maksudnya tuh kan seperti itu ya kan, pinter ya untuk kebaikan mereka sendiri guys ya. Ini kan untuk jangka panjang, ini kan jadikan Cece ini aset supaya Cece ini bisa mengabdi dengan keluarga lama ya kan. Iya. Nah akhirnya guys, si agensinya ini ngomong sama majikannya, ini kan sudah tidak terbukti di polisi nih, jadi Cecenya ini dibelikan tiket dan minta uang terminit. Nah si majikannya itu untuk mengeluarkan 1 bulan gaji ini rugi guys. Dia ini keluar-keluar di media sosial, katanya agensi menyuruh saya untuk menghapus nih postingan ini, iya kan. Terus menyuruh saya untuk membayar 1 bulan gaji, iya kan. Nah menurut kalian gimana? Ada nih satu komentar yang kayak Tisam itu tersentuh ya guys ya. Ini orang Hongkongnya juga ngomong kayak gini, tidak sebaiknya kamu itu mempermalukan orang, apalagi dia itu asisten yang sudah membantu kamu. Saya juga memiliki apa namanya Cece seperti itu. Saya selalu memaafkan kesalahannya dan mengajari mereka pelan-pelan. Ih keren banget, coba majikannya siapa ini yang komentar kayak gini. Terima kasih ya Nyonya sudah membela, walaupun 1 orang aja yang membela di antara puluhan nih yang komentar jelek tentang Cece. Aduh, Kak Isam itu
kesel ya. Rasanya tuh pengen cari Kak Isam itu ngetik, tapi nggak bisa nulis Cinanya gimana guys. Mau Google Translate ya, nanti ketahuan di situ akun Yati Isam komentar. Aduh, tapi Kak Isam itu greget ya guys ya. Maksudnya kok ini kalau misalkan kamu nggak punya duit ya nggak usah ngejengcece ya guys ya. Ini terlihat rumahnya ini kayaknya sih tinggal di daerah Taimetuk sana ya guys ya. Di apa namanya, dia ini rumahnya ini rumah biasa gitu, yang punya halaman untuk jemur pakaian. Jadi bukan di flat kayak gini guys. Aduh, yang tabah ya, mungkin mbaknya yang kemarin menghadapi proses polisi dan terminate ya guys ya sama majikannya. Nggak apa-apa, semangat, hari majikan lagi. Sepertinya agent kamu juga baik ya. Kalau misalkan dilepaskan dari polisi tidak ada bukti yang kuat ya, insya Allah dia juga tidak tersandung dengan criminal case ya guys ya. Oke guys, kita bahas kasus ini. Oke guys, Kak Isam itu hanya pengen kalian itu jangan dipermalukan seperti ini. Kalau kalian bisa belajar ya, belajarlah hidup dengan cara mereka gitu guys ya. Contoh, kalau misalkan kamu menggunakan lap, jangan dicampur ya, jangan samakan dengan Indonesia. Jangan samakan kita hidup di negara kita sendiri ya guys ya, dimana cuci baju dijadiin satu sama baju kita juga memantai ya guys ya, nggak apa-apa ya kan. Dari mertua, suami itu dijadikan satu paso ember, ini nggak jadi masalah. Kalau orang sini ya masalah gitu ya guys ya. Jadi makanya sendiri-sendiri, apa yang disuruh mereka lakukan. Kalau misalkan memang harus cuci botol itu harus digantung ya digantung. Kalau beras itu nggak boleh kena air ya, kamu harus nurut ya guys ya. Jangan hanya karena kalian tidak terpantau CCTV jadi kalian itu apa namanya tuh menyepelekan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini gimana coba? Iya kan? Sedangkan majikan punya kuasa untuk mempermalukan kalian gitu ya guys ya. Nah, ini udah dipecat, dipermalukan, Kak Isamnya jadi sesama warga Indonesia itu jadi ikut sakit ya guys ya. Aduh, yang sabar ya Mbak ya. Semoga Allah ganti pekerjaan dan majikan lebih baik dari ini. Nah, ini buat kalian hati-hati ya guys ya. Teman kita sudah dipermalukan mukanya itu. Aduh, kalau ini di-share ya guys ya, sampai ketahuan sama keluarga bahwa kita dicap seperti ini, apa yang terjadi? Inilah buat keluarga yang ada di Indonesia, beginilah kerasnya Hongkong, dimana kita ini harus menahan batin mental kita menghadapi majikan yang seperti ini. Jadi untuk keluarga yang di rumah, jangan tanyakan gajinya aja ya, tanyakan gimana kita di sini sehat, apakah kita cukup makan ya guys ya, gimana apa kamu di situ itu majikannya sayang apa enggak. Tolong kasih perhatian seperti itu, jangan pas tanggal gajian baru datang. Ini banyak nih saudara-saudara kita, suami kita ya guys ya, orang tua kita yang ada di Indonesia bahkan untuk mengerti kita di sini aja enggak. Makanya kenapa di sini kita mentalnya kena banget. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kalian harus sabar, tabah, ikhlas menjalaninya. Kak Isam support kalian sampai finish, amin. Mungkin ini aja guys sharing Kak Isam hari ini buat kalian yang dituduh mencuri. Kak Isam itu hanya mewarning, kalau misalkan memang kalian tidak melakukan, jangan mengiyakan atau mengganti rugi apapun uangnya itu guys. Karena apa? Saat kalian mengganti rugi itu uang, itu artinya kalian mengiyakan kalau kalian mencuri. Dan pertahankan harga diri kita sebagai pekerja migran. Walaupun kita sebagai asisten rumah tangga, yo jangan mau ngaku kalau kita nggak ngambil. Oke? Pro ya guys ya. Oke guys, see you next video guys. Menurut kalian ini lebay nggak sih majikannya? See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.